saya Natasha Dusetia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan materi IPAS kelas 10 yaitu klasifikasi makhluk hidup dan lingkungannya sebagai tugas remedi. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan oleh ciri-ciri tertentu yang dimiliki setiap makhluk hidup. Tujuan dibuatnya klasifikasi ini untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup lainnya. Selain itu juga untuk menyederhanakan objek studi. Melalui klasifikasi makhluk hidup ini dapat membantu dan mempelajari makhluk hidup dengan mudah. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan pada makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan dipasangkan dengan kelompok tumbuhan dan hewan lainnya yang mempunyai persamaan dalam kategori lainnya. Prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan cara membentuk takson. Takson merupakan kelompok makhluk hidup yang mempunyai anggota banyak persamaan ciri-ciri. Yang kedua, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Dibuat klasifikasi makhluk hidup memiliki beberapa tujuan. Adapun penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Yang kedua, untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup yang beragam. Yang ketiga, untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, menyediakan sistem penanaman yang seragam dan baku. Yang ketiga, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang dipakai saat ini yaitu klasifikasi Linnaeus atau sistem taksonomi modern. Sistem ini terbagi atas beberapa tingkat takson berikut ini: kingdom, kerajaan, phylum, filum, kelas-kelas, order, family, genus, dan spesies. Yang keempat, klasifikasi kingdom. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa kingdom utama yang ada dalam makhluk hidup. Yang pertama, kingdom Monerapa tersusun atas organisme bersel satu tanpa inti sejati, contohnya seperti bakteri dan cyanobacteria. Yang kedua, kingdom Protista tersusun atas organisme yang tidak melakukan fotosintesis, contohnya seperti jamur, ragi, dan kapang. Yang ketiga, kingdom Palanthai tersusun atas tumbuhan yang melakukan fotosintesis, contohnya lumut, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir, kingdom Animalia tersusun atas hewan yang memiliki sifat heterotrof, contohnya seperti ikan, burung, serangga, dan mamalia. Adanya klasifikasi ini dapat mempermudah siswa dalam mempelajari berbagai jenis makhluk hidup yang ada di kehidupan dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya tentang klasifikasi makhluk hidup dan lingkungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.